Ya, ini fun fact ya. Yes. Ada fun fact waktu saya nikah sama suami kan kita akhirnya tahu nih keluarga besar siapa dan seterusnya. Ternyata neneknya suami saya itu bapaknya dulu Bupati Jepara setelah bapaknya Ibu Kartini gitu. Jadi related gitu, Sedekat Bu. itu. Mereka tinggalnya di rumah itu. Oh, gitu, Ya, itu kan Bu. rumah dinas ya, rumah dinas. Jadi, wah, saya bilang pantesan kalau saya ngobrol sama si Eyang nih, waktu itu dia masih hidup, saya belum nikah, masih pacaran, tapi sering ngobrol gitu ya. Kok yang diomongin kok orang-orang yang cuma ada di buku pelajaran saya gitu. Kalau orang hukum pasti ngerti Terhar, ngerti Hazairin, atau itu tuh koleganya dia semua. Semua perempuan tidak perlu ragu karena sejatinya seluruh perempuan memiliki hak dan tentunya kesempatan yang sama dalam mengejar cita-cita dan kesempatan. Maka dari itu, selamat Hari Kartini, dan tentunya dalam bincang emiten kali ini kita mengundang salah satu wanita yang sangat inspirasional dan saya pun secara personal senang sekali dengan beliau. Beliau merupakan direktur salah satu perusahaan energi dan petrokimia yaitu PT Barito Pacific Tbk. Mari kita sambut bersama Ibu Diana Arsianti. Halo Ibu. Halo, selamat sore ya. Selamat menjelang malam, tapi ini masih sore. Aduh Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa hadir di sini, bisa berbagi dengan rekan bincang di Asosiasi Emiten Indonesia. Luar biasa Ibu, senang sekali ya di Hari Kartini ini ada sosok wanita yang sangat inspirasional depan saya. Dan tentunya Ibu, kalau misalkan kita ingin mengetahui lebih lanjut ya Bu ya, mungkin bisa diberitahu kepada rekan bincang sebenarnya PT Barito Pacific Tbk ini industrinya bergerak di bidang apa, dan juga Ibu sendiri role-nya ini apa Ibu? Oke, baik, terima kasih Mbak Clara. PT Barito Pacific Tbk ini sebetulnya perusahaan publik ya. Jadi sebetulnya profil lengkap detailnya bisa dilihat di website kami yang ada di Bursa Efek juga tersedia. Secara garis besar, Barito Pacific itu awalnya besar di bidang kehutanan. Jadi kita punya HTI, hutan tanaman industri, ada juga hutan tanaman hutan alam. Ya, pada saat itu Barito merupakan salah satu perusahaan di Indonesia di bidang kehutanan yang cukup diperhitungkan di dunia karena berkontribusi terhadap ekspor kayu yang cukup besar sehingga menyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Lalu dengan berjalannya waktu PT Barito juga bertransformasi. Sekarang kita fokus di bidang energi dan petrokimia serta industri-industri lainnya. Harapan kami juga mungkin targetnya dalam waktu ke depan kita bisa juga merambah ke bidang-bidang yang lain, ya, termasuk transportasi, manufacture dan sebagainya. Tapi saat ini ada lini usaha yang dijalankan oleh Barito itu secara garis besar ada 3. Yang pertama energi, yaitu yang dijalankan oleh Star Energy yang sekarang juga sudah menjadi perusahaan publik dan menjadi member dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Barito Renewables. Ya, mereka fokus di pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya. Lalu ada juga lini yang kedua petrokimia yang dijalankan oleh PT Chandra Asri Petrochemical yang juga merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, juga ya, Bu, ya? emiten juga, ya. Lalu ada juga lini usaha di bidang kehutanan yang mungkin porsinya ada tapi kecil, dan kita juga ada kalau di Barito Pacific Tbk ada pembangkit listrik tenaga batu bara yang dijalankan melalui proyek Jawa 910 yang bekerja sama dengan anak usaha PT PLN Persero. Kita memang punya target bahwa perusahaan itu harus dijalankan dengan prinsip ESG yang cukup baik, ya. Artinya kita memperhatikan environment, social, dan governance, ya. Nah, salah satu pintu masuk supaya kita bisa mewujudkan itu antara lain
tanda kutip mendorong perusahaan-perusahaan yang tergabung di grup kami untuk bisa menjadi perusahaan publik. Ya, secara tidak langsung ketika kita sudah menjadi perusahaan publik, maka kita akan memiliki standar corporate governance yang baik, ya karena yang mengawasi kita itu banyak orang, nggak cuma pemegang saham utama atau direksi komisarisnya, tetapi masyarakat umum pun bisa ikut mengawasi. Nah, makanya kita mendorong supaya semakin banyak perusahaan di grup kami yang bisa menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. Dan juga gayung bersambut ya Bu ya, karena investor kan sekarang lebih senangnya yang punya ESG gitu ya. Betul. Nah, peran saya di Barito Pacific Tbk, karena Barito Pacific itu lebih banyak sekarang seperti holding company ya, jadi membawahi banyak industri perusahaan-perusahaan dengan lini usaha yang tadi saya sebutkan. Oh ya, kita juga ada properti, hotel dan sebagainya, itu dijalankan melalui anak usaha kami, PT Gria Idola. Nah, selain saya ada di Barito Pacific Holding, saya juga ada di Chandra Asri sebagai komisaris. Saya juga ada di PT Petrindo Jaya Kreasi, atau kalau di bursa itu tikernya cuan, CUAN ya. Benar-benar cuan ya Bu ya? Benar-benar cuan, yang harapannya supaya selalu cuan. Baik pemegang saham maupun investor publik ya. Nah, cuan ini sister company, jadi bukan ada di bawah Barito Pacific. Dan ada lagi banyak perusahaan-perusahaan di luar, saya juga direksi di cuan. Nah, ada lagi banyak perusahaan-perusahaan di luar Barito Pacific Tbk, artinya affiliate kita, sister company, yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Pada saatnya ketika siap mungkin akan juga mudah-mudahan bisa melantai di bursa. Mudah-mudahan. Ya. Tahun lalu aja kita udah 2, brand dan cuan gitu. Jadi ini menunjukkan komitmen kuat dari Bapak Prayogo ya sebagai pemegang saham utama kami untuk terus berkontribusi bagi Indonesia. Oh my God, yang di kepala saya Bu ya, how you can handle all those things Ibu, banyak sekali lini bisnisnya. Dan kalau misalkan melihat tadi dari perhutanan, energi, petrokimia, properti, hotel, ini kan memang male dominance ya. Ini male dominance industry yang dimana Ibu menjadi female leader begitu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu, awal mulanya tuh seperti apa sih Bu bisa berkecimpung di dalam hal ini? Sebetulnya begini, buat saya pribadi ketika saya join di Barito Pacific nggak terlalu berat sih. Karena apa? Bukan nggak terlalu berat gimana ya? Maksudnya saya nggak terlalu terpengaruh dengan ada male dominant atau apa ya. Karena memang dari Bapak Prayogo sendiri gitu ya, itu sangat menghargai sekali gitu. Dan dia fokus sama hasil, tidak terlepas dari apakah kamu gendernya laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi yang penting hasilnya bagaimana gitu. Itu bisa aja perempuan, bisa juga laki-laki yang mengerjakan, jadi nggak ada masalah. Tapi Ibu pernah merasa insecure nggak sih Bu? Nggak ada sama sekali. Ada ya? Nggak ada sama sekali. Ya itulah yang memang sih masyarakat Indonesia kan terkenal dengan patriarki ya. Jadi kita masih male dominant itu dianggap sebagai lebih banyak lah ya kan, bahwa tanggung jawab laki-laki adalah mencari nafkah untuk keluarga dan seterusnya ya, betul. Tapi saya melihat sekarang ini mungkin juga karena kebutuhan hidup, apalagi di kota besar Jakarta semakin tinggi, biaya pendidikan juga semakin mahal. Jadi mau tidak mau keluarga-keluarga di Indonesia itu nggak bisa hanya mengandalkan penghasilan dari satu tempat, artinya ayahnya saja misalnya yang bekerja gitu ya. Ya, sebagai perempuan, istri, ibu juga harus bisa berkontribusi dalam bentuk yang membantu perekonomian keluarga. Kalau enggak gimana anaknya bisa? Saya suka sekali dengan pemikiran Ibu ya. Dan mungkin apakah Ibu memiliki seorang ibu yang bekerja atau tidak? Ibu saya dulu guru. Ya, dulu beliau guru mengajar, tapi ketika anak-anaknya sudah masuk usia sekolah, beliau berhenti bekerja. Beliau berhenti bekerja, fokus mengurus anak-anaknya. Tapi karena jiwanya adalah pengajar, dia tetap nggak bisa diem gitu. Dan dia sangat terampil mengerjakan pekerjaan apapun gitu, dari mulai menjahit, memasak, pekerjaan perempuan lah ya. Jadi dia di rumah tetap terima jahitan, terima pesanan kue. Artinya itu kan juga salah satu bentuk istri
sebagai partner yang baik bagi suaminya untuk bisa mendukung, menyokong ya perekonomian keluarga. Ada aja yang dikerjakan gitu. Iya, jadi ibu juga memiliki role model yang Iya. yang memang seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi Oke. nggak hanya duduk manis di rumah nggak ngapa-ngapain. Yang ngurus anak itu satu hal. Jangan dibilang loh ibu rumah tangga itu nggak berat gitu loh. Betul. Itu pekerjaan 24 jam yang sangat berat gitu, dan saya sangat acungkan jempol sekali perempuan-perempuan yang sanggup gitu ya melakukan itu gitu loh. Tapi sekali lagi kita juga dalam menjalankan peran sebagai perempuan, kita nggak bisa mengabaikan peran laki-laki di sini gitu ya. Kerjasama yang baik dengan, jadi suami atau istri itu jadikan sebagai partner, bukan sebagai kamu subordinate saya, kamu harus nurut aja sama saya. Memang di Islam, terutama saya kebetulan agamanya Islam, laki-laki itu imam di keluarga, tapi bukan berarti kita membabi buta mengikuti apapun yang disuruh gitu ya. Tetap kita mesti punya prinsip sendiri gitu. Jadi jika kita bisa membantu suami dengan cara apapun lah, nggak harus bekerja di kantor gitu ya. Bisa juga yang tadi saya bilang, ibu di rumah menjahit, menerima pesanan kue dan sebagainya, itu juga salah satu kontribusi gitu. Mendidik anak, mengajar anak belajar, menemani, itu juga kontribusi. Itu bukan hal yang mudah loh Bu ya. Bukan mudah. Betul, tapi memang Bu ya kita terperangkap dalam situasi patriarki ya di Indonesia. Memang male dominated dan lain hal sebagainya, dan pastinya perempuan juga terjerat dalam narasi perempuan itu mempunyai peran sebagai pihak yang nurturing Bu di rumah begitu ya. Jadi kita sudah memiliki peran masing-masing nih ya Bu ya, dan kita juga seringkali terperangkap dalam work life balance yang cukup sulit untuk dijalankan bagi perempuan gitu Bu. Itu kan pasti menjadi tantangan sendiri ya Bu ya. Kalau menurut Ibu bagaimana tuh Bu? Secara kodrat perempuan memang pasti berbeda lah dengan laki-laki ya. Kita sih teriak-teriak, oh kesetaraan gender harus sama apa, tapi jangan lupa tetap kita tuh beda. Biar bagaimanapun ya. Secara kodrat kita berbeda, perempuan dan laki-laki ya, tapi bagaimana kita menjalankan kodrat itu secara proporsional. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang perempuan setiap kali misalnya sakit perut datang bulan jadi males nggak mau ke kantor gitu loh. Ya kan? PMS dijadikan ya, alasan gitu kan, nggak begitu juga gitu. Semua harus proporsional. Jangan mentang-mentang perempuan kita disuruh lembur ngomel gitu ya. Wah nggak bisa nih, saya udah 2 hari nggak pulang misalnya. Nggak bisa juga begitu. Tapi di tempat lain teriak-teriak soal emansipasi, nggak bisa. Jadi semuanya itu harus secara proporsional. Dan buat saya laki-laki itu saya selalu anggap dia memang partner kita, baik di rumah maupun di kantor gitu. Jadi saya nggak pernah melihat mereka, walaupun itu mungkin staf saya atau subordinate saya tetap menganggapnya sebagai partner. Tanpa mereka kita juga nggak bisa berkontribusi kok, nggak bisa berkontribusi apa-apa di rumah. Misalnya saya menyerahkan urusan rumah tangga, cuci baju, bersih-bersih ke asisten gitu ya. Ya mereka juga partner saya gitu. Jadi saya hargai mereka seperti saya menghargai orang-orang di kantor gitu. Karena itu yang saya rasakan di kantor, di lingkungan kantor saya ya. Jadi saya kepingin semua orang merasa berkontribusi secara utuh tanpa dipandang kamu ini jabatannya apa gitu loh. Karena itu lebih penting sehingga orang merasa di-appreciate kan. Hasilnya pasti jauh lebih luar biasa. Luar biasa Ibu. Iya. Kalau Ibu punya anak Bu? Anak saya 2, itu 2 aja udah setengah kepala mau pecah ya. Tapi sebagai seorang ibu ya pasti memiliki peran yang signifikan di rumah begitu. Dan sebagai direktur pasti memiliki peran signifikan di perusahaan itu. Gimana Ibu cara bagi waktunya coba? Jadi kebetulan saya kan nanti saya akan cerita di belakang ya tentang awal mula karir saya. Tapi buat saya kerja 24 jam tidak tidur berhari-hari itu makanan sehari-hari. Jadi bukan sesuatu yang aneh bagi anak saya melihat ibunya jam 2 pagi masih di depan komputer tapi di rumah biasa aja gitu. Jadi udah buat mereka itu udah oke, mama lagi bikin PR. Mereka selalu bilangnya begitu gitu. Mama banyak PR nih, jangan diganggu ya gitu. Oke gitu. Nah, waktu anak saya sampai kelas 4 SD, saya masih sanggup tuh setiap hari meriksa PR mereka gitu ya. Saya cek, saya bikinin soal biar mereka juga bisa latihan soal. Itu setiap hari.
Tapi setelah kelas 4 SD, mulai lu ketemu aljabar, apa kalkulusnya udah mulai, aduh, Lambaikan udah nggak tapi. bisa nih. Nah, ya saya minta bantuan salah satu saudara saya yang kebetulan sarjana matematika dan dia juga menerima les gitu untuk murid-murid. Ya saya minta bantuan beliau setiap hari datang ke rumah, cek PR anak saya, bikin dia mengerjakan merepetisi apa yang saya kerjakan selama ini gitu, yang saya udah nggak sanggup lagi melakukan sendiri. Tapi alhamdulillah anak-anak saya itu mungkin 70-80% teman-temannya di sekolah kebanyakan orang tuanya bapak ibu bekerja. Jadi buat mereka melihat orang tua nggak ada di rumah dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam itu bukan hal yang aneh. Udah gitu. biasa ya. Dan kami juga punya komitmen. Jadi anak-anak saya biarkan sibuk dari Senin sampai Jumat dengan segala macam kegiatan yang mereka pilih sendiri. Jadi bukan saya yang tentukan. Jadi mereka tentukan, saya mah aku mau les robotik misalnya, atau aku mau balet, aku mau berenang, go ahead gitu. Pokoknya jangan biarkan mereka bengong-bengong, nggak ada kegiatan di rumah gitu. Jadi dan kebetulan sekolah kan sampai jam 2 siang misalnya, ya kan, ya paling punya waktu cuma berapa jam kan sore hari gitu kan. Harus ada les juga, harus ada les ngaji juga dan sebagainya. Jadi mereka malam itu udah capek, udah nggak sempet mikirin mama gue kemana misalnya gitu ya, atau ini kok nggak ada orang di rumah gitu, nggak ada. Dan kami juga selalu berkomunikasi secara intensif ya, tiap hari saya telepon gitu di rumah. Satu lagi yang saya pelajari, ini mungkin rada aneh ya di mata orang ya, saya selalu berkomunikasi secara batin gitu. Jadi setiap kali, kapanpun, dimanapun, misalnya di jalan nih macet, kesel gitu ya, saya meditasi aja, saya meditasi, saya komunikasi sama anak saya lewat meditasi itu. Somehow it works. Gitu ya Bu ya? Iya, nggak tahu, itu aneh. Tapi itu saya udah jalankan sejak dulu. Dan apapun masalahnya, tiba-tiba gitu pas saya pulang, tiba-tiba anak saya datang. Ma, tadi aku begini-begini. Padahal kalau dia nggak mau ngaku juga saya nggak tahu kan. Gitu. Jadi memang relasi batinnya kuat ya ibu dan itu anak. kuat sekali. Ya kan 9 bulan ada di rahim kita. Dia merasakan detak jantung kita. Jadi irama jantung kita tuh sama dengan mereka. Jadi saya percaya kita selalu bisa berkomunikasi dimanapun. Itu nggak ada handphone loh. Maksudnya belum ada handphone, jadi kita komunikasi secara naluri seorang ibu ya. Oke, luar biasa sekali ibu, menarik sekali. Jadi connect bisa lewat batin ternyata ya Bu ya. Bisa banget. Patut dicoba ibu-ibu di rumah. Dicoba deh. Siapa tahu bisa juga. Tapi kalau sama pacar saya nggak tahu ya. Kadang pacar datang dong ke sini ya, nggak bisa. Kadang pacar dikodein aja nggak tahu ini mau ngomong apa gitu kali Bu ya. Kalau ya intinya memang kalau jadi perempuan itu struggle-nya pasti, saya nggak bilang 2 kali lebih berat, 10 kali lebih berat. Setuju Ibu. Ya karena ada tuntutan untuk kamu harus berperan gitu sebagai ibu gitu. Kamu harus jadi manajer di rumah gitu kan, dan seterusnya. Makanya sekali lagi saya bilang peran suami itu juga penting sekali. Betul. Saya tidak akan ada di sini, tidak akan sampai di posisi ini kalau suami saya mau menang sendiri misalnya, atau maunya karir dia aja yang duluan gitu. Enggak. Dia sadar betul bahwa ini teamwork gitu, mulai dari karir, pembangunan rumah gitu ya, rumah tangga gitu, mendidik anak, semua itu teamwork. Jadi nggak boleh saling menyalahkan gitu, misalnya kamu sih begini, kamu sih kebanyakan kerja misalnya atau apa dan seterusnya. Itu sering terjadi Bu ya, padahal ya di banyak itu, tapi dan mungkin saya bisa rasa diadopsi. Anak-anak zaman sekarang itu prianya udah mulai berpikir begitu ya. Beda lah dengan zaman saya. Zaman saya itu transisi antara ibu itu harus di rumah sama bisa bekerja di luar gitu. Tapi berarti ibu menemukan suami ibu waktu itu cukup open minded ya? Cukup open minded. Kebetulan juga. satu profesi, jadi ngerti lah. Kalau berarti ibu mengawali karir sebagai lawyer. Oke. Kalau saya lihat di sini ibu memulai karir di 95 sebagai lawyer dan juga berkuliah hukum begitu ya. Begini Mbak, saya tuh dari dulu kerjanya taunya legal. Saya mau jadi presenter, jadi foto model, tapi potongan kayak begini siapa yang enggak, suara saya juga jelek, nggak bisa nyanyi. Jadi udah terlanjur jadi lawyer, ya udahlah jadi lawyer aja. Terus bakat gitu ya Bu jadi lawyer ya. Ya jadi itu dulu saya masih kuliah sebetulnya di FHUI. Saya diminta magang oleh dosen saya. Kamu ikut saya deh, saya lagi ada proyek, kata dia waktu itu. Ya udah,
kamu masukin dulu aplikasi tapi ya gitu. Ya udah saya ikuti prosedur, ternyata diterima waktu itu. Pertama kali proyek yang saya kerjakan pembangunan apartemen Rasuna. Oh gitu. Iya, yang dulu, di situ Ibu. Yang di Kuningan. Dulu belum banyak apartemen iya. ya kan. Itu kayaknya salah satu yang pertama. Wah, struggle belajarnya. Nggak ada undang-undang rumah susun waktu itu gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa, kita berjalan terus sampai harusnya saya bisa selesai kuliah 3 tahun jadi 5 tahun gara-gara keasikan cari duit kan. Jadi itulah kalau kuliah tuh jangan pakai kerja-kerja deh. Karena pasti ujungnya nih ya, kalau udah pegang duit udah lupa skripsi saya apa kabar gitu kan. Nanti aja deh gitu. Iya. Jadi apa namanya akhirnya saya menyelesaikan kuliah di tengah struggling juga dengan pekerjaan. Apalagi waktu itu kan kita masih jadi prajurit ya. Jadi kalau di law firm itu kalau baru masuk kerjanya ya research gitu kan, bikin legal memo, uraikan tentang satu kasus misalnya atau satu masalah dan seterusnya. Dan itu capeknya luar biasa. Saya juga menikah sebelum lulus. Itu saya lulus gara-gara mau nikah. Karena udah diancem kalau nggak lulus nggak jadi nih nikah gitu. The power of kepepet ya Bu ya. dan besoknya mau nikah saya masih due diligence audit di kantor orang sampai jam 2 pagi. Sampai calon mertua saya waktu itu datang. Kamu beneran kerja gak sih? Besok mau jadi pengantin ini masih kerja jam 2 pagi. Emang kerja apa gitu? Iya. Ya tapi begitulah. Sampai akhirnya Ibu sampai lulus pun masih mengerjakan proyek itu. Udah ganti-ganti proyek, udah macam-macam sampai akhirnya pas menikah saya pikir masa sih saya mau jadi lawyer kerja kayak begini 24 jam gitu, off the clock bener-bener nggak ada berhenti. Ada pikiran gitu ya Bu ya? Sempat makanya saya sempat pindah ke Dana Reksa Holding waktu itu. Saya legal pikir counsel. kerja di corporate, apalagi di BUMN, mudah-mudahan saya bisa lebih napas. Ekspektasi. Ya itu ekspektasi. Ternyata realitanya. hayalan gombal. Saya terjebak. Jadi waktu saya masuk ke sana, kebetulan Pak Glenn Yusuf waktu itu di rootnya, beliau juga ditunjuk sebagai ketua BPPN, ya sudah sama saja kerjanya, tetap 24 jam, banyak sekali karena waktu itu kan pengumpulan data segala macam. Kalau Mbak mungkin waktu itu belum lahir ya, belum tahu ya, tapi BPPN itu seru sekali karena kita hampir semua perusahaan di Indonesia bermasalah waktu itu, gitu. jadi tapi di situ saya banyak belajar gitu ya mengenai restructuring, mengenai korporasi dan seterusnya. Nah, lalu setelah BPPN selesai, Pak Glenn Yusuf diganti dengan ketua BPPN yang lain, kembali lagi ke Dana Reksa, mulai mengerjakan pekerjaan rutin di Dana Reksa. Ya karena saya biasa kerjanya pace-nya itu cepat gitu ya, tiba-tiba slow, kayak orang gila jadinya. Saya bilang, aduh Pak, tolong dong kasih saya kerjaan, saya ini nggak bisa diem-diem begini, mati otak saya bilang gitu. Ya udah kamu bantuin tuh bursa. Waktu itu bursa mau melakukan migrasi dari script menjadi scriptless. Ya, waktu itu saya bantu bursa dan Bapepam ya namanya waktu itu, OJK, untuk membuat set peraturannya. Jadi saya hafal tuh peraturan 1A, 1B, dan sekarang saya yang bikin formatnya, bukan saya, ada tim lah ya. Jadi saya ada di tim itu gitu. Jadi kita bikin, termasuk juga peraturan bursa itu kita yang siapkan semuanya. Jadi kita menyiapkan set peraturan untuk transisi dari script menjadi scriptless. Dulu itu kalau transaksi bursa, begitu bursa tutup kita bawa koper, bawa koper sertifikat saham gitu kan. Nah sekarang udah enggak kan, sekarang kan sudah scriptless. Tinggal bit. Jadi saya tahu betul proses detailnya seperti apa karena saya terlibat sebagai anggota tim di situ. Nah saya keluar dari Dana Reksa karena proyeknya sudah selesai, udah mulai gabut gitu kan. Aduh, ini makan gaji buta nih kalau cuma bengang-bengong ngerjain pekerjaan sehari-hari gitu. Balik lagi ke law firm akhirnya. Balik lagi ke law firm keterusan karena emang demennya disiksa sih ya. Jadi hobinya justru itu ya, passionnya. Nah baru kemudian ketika tahun 2018 terakhir saya kerja untuk law firm Korea
Jadi Korea kalau asing itu kan tidak boleh buka law firm di Indonesia. Jadi harus Iya, ada partner gimana, Bu? lokal. Jadi saya yang jadi partner lokalnya gitu. Dan mereka senang sekali karena orang Korea itu kan terkenal mirip lah seperti orang Jepang, bahkan lebih keras kepala ya. Maksudnya mereka itu persistence. Kalau mereka pingin sesuatu, mereka harus dapat dan harus clear gitu. Jadi sementara peraturan di Indonesia, undang-undang di Indonesia banyak yang nggak clear. Berkebalikan gitu kan. ya. Iya gitu. Jadi tantangannya cukup berat gitu ya. Tapi itu saya enjoy banget karena kerjanya nggak berhenti kan. Saya senang disiksa kan. Justru banyak masalah seneng ya Bu ya. Gitu. Nah tapi bersyukur juga karena saya banyak teman-teman di law firm. Jadi setiap kali ada masalah saya selalu kontak mereka. Misalnya nih ada masalah tentang telekomunikasi. Saya tahu lawyer mana di Jakarta yang paham tentang telekomunikasi. Saya telepon aja dia gitu. Ngopi yuk, ngobrol-ngobrol gitu. Linknya udah terbangun ya Bu? Sudah terbangun karena saya membangun itu dari kecil kan, dari saya masih mulai berkarir. Atau misalnya tentang banking gitu ya. Saya nggak ngerti. Saya tahu teman saya yang ngerti banking siapa. Saya telepon aja gitu. Dan kita semua udah saling membantu. Jadi itulah pentingnya membangun network juga. One call away lah ya. Dan sekarang Ibu di Barito. Sejak kapan Bu? 2018. Waktu itu saya udah tua kali ya. Udah mulai sakit badan, udah mulai pinggang kalau duduk kelamaan mulai sakit gitu itu kan. Itu kapan sih Bu tanda-tanda penuaan seperti itu? Biar jadi catatan juga untuk kita perempuan Indonesia. Sebetulnya saya udah bertekad dulu umur 40 saya mau pensiun, berhenti kerja. Oh gitu. Saya mau fokus di tempat lain, artinya lebih ke sosial gitu ya. Dan kejadian. Jadi waktu itu ya dengan susah payah saya bisa menabung gitu. Akhirnya 40 saya pensiun gitu kan. Saya mengundurkan diri, saya berhenti. Waktu itu masih di law firm ya. Saya pensiun, saya ikut teman saya bantu di Yayasan Alzheimer Indonesia. Waktu itu mereka organisasinya sudah berdiri waktu itu, cuma saya diminta untuk membantu membereskan organisasinya. Ya udah saya bantu gitu kan. Terus teman saya juga kebetulan ketua di Yayasan Jantung Indonesia, saya diminta bantuan juga. Ya saya senang ngerjain kayak gitu. Yang penting saya ada kerjaan deh, ngerjain apapun gitu. Dan saya pikir mikirin cari uang dulu, kapan saya kontribusi kembali ke masyarakat gitu kan. Akhirnya saya sempat bantu sampai berhasil. Sekarang Yayasan Alzheimer, saya sudah keluar dari Yayasan Alzheimer karena sudah selesai ya kan. Waktu itu saya sempat jadi pembina. Nah kebetulan kakak kandung saya waktu itu masih umur 40-an ya? 43, 44 awal ya. Nah kena serangan jantung, meninggal. Ya anaknya masih kecil-kecil. Jadi ini sih personal banget ya, tapi itu alasan saya kembali ke dunia kerja gitu. Jadi sebetulnya saya udah selesai dengan urusan pekerjaan tuh, saya udah cukup lah, saya udah menyiksa diri saya selama ini gitu kan. Jadi saya pikir saya mau pensiun dengan tenang aja gitu. Tiba-tiba kakak saya ada musibah, ya udah saya pikir ini anak-anak perlu dibantu. Dan kebetulan istrinya almarhum kakak saya juga tidak bekerja gitu ya, jadi dia nggak ada pegangan lah gitu. Dia mendadak meninggalnya, jadi nggak ada ini. Gara-gara saya pensiun, justru saya bisa bantu keluarga mereka ngurusin tuh dari mulai klaim asuransi, klaim ini, klaim itu, semua masalah hukum yang tertinggal saya bisa bantu. Seandainya saya waktu itu masih kerja, saya pasti nggak bisa handle. Tapi karena saya pensiun, saya punya keleluasaan waktu kan untuk bisa membantu mereka. Tapi itu hanya 1 tahun. Setelah itu saya kembali bekerja karena saya pikir harus ada yang take care anak-anak ini gitu kan. Dan ibu saya waktu itu masih hidup, beliau bilang, kasihan itu keponakan kamu gitu kan. Kalau kamu, ibu saya kan orangnya polos ya, kalau kamu masih laku di luar kenapa enggak gitu kan. Kan mereka juga butuh biaya. Iya bahasanya polos ya ibu saya. Ya saya pikir oke lah, nggak apa-apa saya bilang gitu. Lagi pula saya juga nggak betah kok diem aja di rumah. Dan ketika saya memutuskan pensiun dan di rumah saja, anak-anak saya itu sudah lumayan besar. Mereka, saya di rumah, mereka nggak di rumah, hilang. Udah mulai dengan aktivitasnya masing-masing gitu. Malah jadi aneh gitu. Saya di rumah sendirian. Yang ada tiap menit saya teleponin suami, lagi ngapain? Udah ini belum? Udah itu. Sampai suami, kayaknya kamu kerja aja deh daripada tiap menit saya diteleponin katanya. Jadi posesif ya Bu, mendadak ya. Ya ada kerjaan gabut kan, jadi ganggu gitu, malah gangguin suami. Padahal suami selama ini nggak pernah. Kalau lagi kerja saya telepon tuh nggak pernah.
Ya karena saya juga sibuk kan. Tapi memang ini true example on ini Bu, you are exactly where God wants you to be. Karena apapun consequences Ibu ya, lagi di mana, lagi apapun kejadiannya, tapi Ibu pathnya di sini aja terus ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Ibu mau gitu ya. Konsisten. Iya, luar biasa. Tapi Bu, saya benar-benar yang ngobrol sama Ibu, benar-benar your energy is unmatched Bu, beneran luar biasa. Karena memang dari cerita Ibu juga itu how universe can tell you bahwa memang Ibu ini apa yang Ibu inginkan, Ibu dapati. Ibu inginkan, Ibu dapati. Bersyukur sekali Bu, luar biasa sekali. Ibu luar biasa, saya ngefans deh Bu. Aduh, tapi gini Bu, kalau makanan ya, untuk makanan yang enak, itu kan pasti ada secret recipe ya. Kalau menjadi ibu itu apa secret resepinya Bu? Apa value yang Ibu pegang sampai Ibu bisa menjadi ibu yang sekarang? Kalau yang saya rasakan ya, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Ya jangan bikin jarak lah. Oke. Jadi biar gimana pun anak itu manusia juga kan. Gitu. Mereka punya jiwa, mereka punya pikiran sendiri, mereka punya kemauan sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksakan keinginan kita ke anak gitu. Satu-satunya cara yang paling tepat ya menjadi teman mereka gitu. Jadi ya dengan begitu mudah-mudahan kita bisa lebih paham, bisa mendalami apa sih yang ada di pikiran mereka. Kebetulan nih suami saya juga lawyer, sama saya kenalnya kan karena sama-sama bekerja di law firm. Legal counsel juga? Ya dia punya kantor sendiri. Jadi kurang sibuk apa gitu, sama aja dua-duanya gitu. Nah jadi keluarga suami saya juga orang tuanya, kakeknya semua lawyer gitu ya. Kalau keluarga saya enggak, beda, macem-macem backgroundnya. Tiba-tiba anak saya yang kecil ngotot mau ambil kuliah aeronautik. Saya bilang, kamu boya apa gitu? Pelajaran apa gitu? Mama nih nggak ngerti, gimana nanti kali kita mau diskusi? Saya bilang gitu. Aku maunya ini mah katanya. Oh yakin? Saya bilang apa? Iya. Nah sekarang tiap kali kuliah kan saya berusaha terus berkomunikasi kan, bagaimana supaya bisa jadi temen dia kan. Biar lebih relatable. Oke, kamu semester ini ngambil mata kuliah apa? Iya ini mah mekanika, dinamika fluida, ina itu. Apa itu? Saya tuh yang nggak ngerti ini bicara apa gitu. Tapi itulah itu. Maksud saya susah payah juga. Maksud saya ini nggak berhenti. Jadi orang tua itu nggak pernah berhenti untuk belajar. Jadi kita jangan egois bahwa kita yang jadi yang ngajarin anak kita. Jangan egois. Justru kita juga harus belajar dari mereka. Tapi lucunya bisa-bisanya dua-duanya orang tuanya legal, dia maunya apa tadi Bu namanya? Aeronautik. Gimana? Jadi setiap kali semesteran kamu ambil mata kuliah apa, ina itu saya tuh yang nggak tahu sama sekali. Karena justru kan alasan saya pilih hukum nggak ada matematika. Saya nggak tahu tambah-tambah, saya tahu cuma bagi-bagi. Biasanya itu anak-anak sosial tuh ya, menghindari angka gitu. Oh luar biasa sekali. Jadi value-nya itu jangan ada jarak ya Bu ya. Temani, jadi memang anggap teman begitu ya. Iya. Tapi dengan apa yang sudah saya jalankan selama ini sampai saya sekarang di Barito, saya belajar bahwa biar bagaimanapun legal itu penting. Jadi kita harus bisa membayangkan kalau kita mau melakukan dua bisnis gitu, misalnya contoh yang paling gampang kita mau membangun power plant atau kita mau bikin pabrik apapun gitu ya, semua harus dibayangkan dari awal sampai akhir itu seperti apa. Jadi bikin kontrak itu sama seperti sutradara film, kita harus ngebayangin, oke, dari awal seperti ini, mungkin ada beberapa episode ya kayak di Netflix gitu ya, nggak apa-apa, tapi every little detail itu harus sudah dipikirkan. Nah, tadi kembali ke soal bagaimana caranya kita mendekatkan diri sama anak ya. Saya juga salah satu resep saya untuk bisa dekat sama anak saya selalu berusaha dekat dengan dunia dia gitu. Jadi anak saya tadi misalnya ngambil jurusan aeronautik, saya kan nggak ngerti sama sekali, itu buta sama sekali. Tapi saya mencari tahu apa sih yang bisa membuat saya dekat dengan dia gitu. Jadi saya cari isu-isu tentang dunia penerbangan, dunia manufacture di bidang penerbangan, yang mungkin saya bisa nyambung ngomongnya sama dia sehingga ketika saya bicara sama dia juga excited gitu. Beda dengan kalau saya bicara hukum dia langsung aduh mama ngomong apa sih misalnya gitu kan. Nah saya cari apa nih hot issue yang sedang berkembang gitu ya. Oh ternyata ada nih kasus ini. Nah itu saya bahas secara mendetail. Jadi saya ceritakan oke,
Kamu tahu kan kalau misalnya kamu mau bikin pesawat atau mau bikin kapal atau bikin industri, semuanya itu butuh waktu gitu kan. Dan supplier yang terlibat bisa banyak sekali dari berbagai negara. Semua harus dipikirin. Faktor misalnya di sini ada perang, di sini ada riot, ada pemogokan dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan delay terhadap proses produksi secara keseluruhan. Itu udah dibayangkan belum di dalam kontrak? Saya bilang gitu. Jadi jangan cuma jadi montir lah gitu. Kalau cuma jadi montir ya taunya cuma begitu aja. Tapi kalau kamu ngerti secara holistik gitu ya, bisnisnya seperti apa, terus hubungan satu sama lain, keterkaitannya seperti apa, itu akan lebih mantap lagi. Benar. Jadi jangan dipikirin langsung mulai aja, tapi kita harus lihat tuh sampai ujungnya itu gimana ceritanya gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya ngelihat Ibu nih, Ibu sangat future oriented nih ya. Tapi kalau dari sisi Ibu yang sepertinya Ibu sudah tahu maunya apa, cita-cita yang belum tercapai ada nggak sih Bu sebenarnya? Adalah banyak. Satu deh Bu, satu deh. Hai Bu. Itu cita-cita resolusi setiap tahun yang selalu gagal. Yang tahun depan lagi, Karena depan lagi. Karena saya makan gitu. Aduh. Kalau udah capek, mana makanan gitu. Makanan Ibu paling suka apa? Wah, apa aja saya suka. Yang apalagi makanan Indonesia. Oke. Padang, Sunda. Oh, banget. Atau Jawa? Saya pergi kemanapun ya, saya keluar negeri, pulang yang dicari nomor 1 Padang. Nggak ada lawan itu. Setuju Ibu, luar biasa. Pokoknya makanan Indonesia is the best. Nggak ada yang kalahin. Nah, cita-cita paling yang mungkin rada lempeng ya, yang saya belum kesampaian, saya pengen ngajar sebetulnya. Lovely. Ya, waktu saya sempat di Yayasan Alzheimer Indonesia, saya sempat ikut gitu beberapa sesi gitu untuk ngajar gitu. Dan sebetulnya waktu saya jadi lawyer juga saya sering ngajar di beberapa institusi pendidikan seperti Institut Bisnis Indonesia gitu ya. Di UI juga saya berapa kali jadi pembicara tamu. Tapi kan itu cuma occasionally aja ya. Cuma ada topik apa, ada acara apa ya saya tampil di situ memberikan materi, cuma begitu aja. Nah, saya tuh pengen suatu saat mungkin kalau udah pensiun kali ya, ya udah saya mau bagikan ilmu saya gitu ya ke mahasiswa-mahasiswa ini, karena saya sadar betul waktu saya jadi mahasiswa sesat loh. Saya nggak tahu ini bicara apa sih gitu loh. Konkretnya apa sih? Akhirnya apa? Orang belajar hukum cuma ngantuk doang di kelas gitu. Padahal ketika kita masuk ke praktek, wah jauh lebih luar biasa. Kompleks ya. Dan menarik sekali. Dan itu yang saya kepingin sekali tularkan ke adik-adik mahasiswa gitu, supaya mereka juga paham gitu. Jangan khawatir, hukum itu nggak membosankan kok, seru kok. Gitu. Tapi kalau saya ngelihat Ibu ya, yang pintar udah pasti, dedicated, persistence, ini tuh mirip banget sama Ibu Kartini loh Bu sebenarnya. Jujur Bu, bener Bu. Tapi mungkin jadi apa? Tapi memang mungkin kalau Ibu Kartini waktu itu lawannya feodalisme lah, ketidaksetaraan gender dan hal sebagainya. Tapi kalau Ibu Kartini bagi seorang Ibu Diana tuh apa sih Bu? Ya, ini fun fact ya. Yes. Ada fun fact, waktu saya nikah sama suami kan kita akhirnya tahu nih keluarga besar siapa dan seterusnya. Ternyata neneknya suami saya itu bapaknya dulu Bupati Jepara setelah bapaknya Ibu Kartini gitu. Jadi related gitu Bu. Itu mereka tinggalnya di rumah itu. Oh gitu. Ya, itu kan rumah dinas ya, rumah dinas. Jadi, wah, saya bilang pantesan kalau saya ngobrol sama si Eyang nih, waktu itu dia masih hidup, saya belum nikah, masih pacaran, tapi sering ngobrol gitu ya. Kok yang diomongin kok orang-orang yang cuma ada di buku pelajaran saya gitu. Kalau orang hukum pasti ngerti Terhar, ngerti Hazairin, atau itu tuh koleganya dia semua. Saya bilang, lah Subekti gitu, ini nama-nama yang cuma ada di buku pelajaran nih, kenapa diomongin sama dia? Ya karena emang pada zaman itu, orang zaman dulu dikit ya. Jadi itu aja. Yang terkenal dikit Bu. Kalau sekarang kan ada sosmed. Iya, jadi seru sih. Dan si Eyang itu sering cerita sedikit-sedikit. Iya, di rumah ada ini, itu gitu. Dia cerita. Jadi masih related ya Bu ya? Iya, orang masih banget. Tapi Ibu sendiri suka dengan sosok Kartini pasti ya? Secara umum Indonesia kan sebetulnya punya banyak sekali tokoh-tokoh emansipasi wanita ya, nggak hanya Ibu Kartini, ada Dewi Sartika, ada yang sebagai dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk Kartini spesifik, untuk Ibu Kartini, beliau itu kan fokus di pendidikan kan. Pendidikan, dia menuntut agar
perempuan Indonesia diberi kesempatan untuk bisa sekolah setara dengan laki-laki gitu. Dan yang saya pelajari dari kisah-kisah beliau itu benar-benar persisten sekali. Dia tuh hambatan yang dia alami juga besar loh, nggak kecil loh, tapi dia nggak menyerah gitu. Bahkan dia rajin menulis surat, menulis cerita-cerita, dikirimkan ke teman-temannya. Itu kan menunjukkan dia persisten sekali gitu dan fokus dengan tujuannya gitu. You describe Kartini on how I describe you, Ibu. Ibu juga luar biasa, persistence. Mirip lah Ibu. Ibu, mungkin yang terakhir, pesan-pesan untuk rekan bincang dan tentunya seluruh perempuan di Indonesia. Silakan. Pesannya, sebagai perempuan kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kodrat kita secara proporsional. Ya, yang lebih penting lagi kita harus saling menghargai. Kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik karena sebagai perempuan kita dituntut tidak hanya menjalankan kodrat kita hamil, melahirkan anak dan seterusnya, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk bisa mendidik anak-anak yang kita lahirkan menjadi manusia yang baik dan utuh. Untuk itu yang lebih penting harus kita berikan ke mereka bukan cuma pendidikan yang baik, kehidupan yang baik, tapi juga perilaku dalam contoh dan tingkah laku. Itu aja. Semoga Indonesia emas bisa tercapai karena generasi muda sekarang dididik dan dilahirkan dari rahim-rahim perempuan yang luar biasa. Saya yakin sekarang perempuan Indonesia sudah jauh lebih pintar, sudah punya pendidikan yang bagus, punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Mudah-mudahan Indonesia emas bisa tercapai. Luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Diana, luar biasa sekali. Saya senang sekali bisa berbincang dan tentunya pasti rekan-rekan bincang dan juga seluruh perempuan di Indonesia sangat-sangat mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Ibu Diana. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu selamat Hari Kartini untuk kita semua perempuan di Indonesia. Mari kita terus memperjuangkan hak-hak dan juga kesempatan bagi kita semua. Saya Clara Antawijaya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.